Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Development Life Cycle atau yang dikenal dengan SDLC. Jadi dalam mengembangkan sistem informasi, ya, salah satu metode yang digunakan oleh para pengembang adalah SDLC ini. Di SDLC ini nantinya kita akan mendapatkan informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil, ya. Sebelum saya sampaikan materinya, saya ingin bercerita dulu bahwa kebanyakan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah, dalam mengembangkan sistem informasi itu tidak menggunakan metodologi yang baik, yang standar, yang memang selayaknya digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Jadi organisasi hanya tambal sulam membuat aplikasi, membuat software tanpa melihat kebutuhan dan lain sebagainya. Analoginya seperti ini. Kalau kita membangun rumah, ya, kalau kita langsung memerintahkan tukang, ya, untuk bangun dan perintahnya itu hanya secara lesan, ya, tentu saja hasilnya akan berbeda jika kita membangun rumah dimulai dengan gambar dulu. Gambar dari arsitek, kemudian nanti akan diserahkan kepada pimpinan proyek pembangunan yang paham terhadap gambar. Sehingga rumahnya nanti sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan dengan demikian rumahnya hasilnya akan lebih bagus. Dan di waktu yang akan datang jika terjadi kerusakan umpamanya dalam hal instalasi ledeng umpamanya air minum, ya, itu akan ketahuan, ya, jalur pipa ledeng itu melalui mana saja itu ketahuan. Namun jika kita langsung undang tukang, ya, umpamanya 10 tahun berikutnya ada masalah bocor pipanya atau apa, ya, itu tidak teridentifikasi dengan baik bocornya di mana, ya, karena mungkin tidak ada gambarnya, tukangnya sudah lupa atau tukangnya sudah meninggal atau yang punya juga sudah meninggal barangkali. Nah, itu yang nggak bisa. Nah, kalau ada gambar, gambarnya disimpan itu kelihatan semua. Nah, penyakitnya organisasi biasanya jalan pintas senangnya, yang penting membuat software atau membuat aplikasi tanpa dokumentasi apa-apa. Nah, itu, dan kalau tanpa dokumentasi apa-apa, akan dilanjutkan ke orang lain itu susah. Akan diintegrasikan dengan sistem yang lain itu juga akan sulit. Nah, supaya pengembangan sistem informasi itu nanti outputnya, sistem informasi itu bisa cocok dengan organisasinya, ya, cocok dengan kebutuhannya, maka harus menggunakan metodologi yang benar. Dan salah satu metodologinya adalah Sistem Development Life Cycle ini. Ya, saya akan share screen-nya, ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa dilihat, ya. Ya, SDLC itu apa? SDLC adalah proses yang terstruktur dan berurutan, ya. Tadi saya katakan langkah-langkah, ya. Jadi SDLC intinya adalah proses yang terstruktur dan berurutan yang digunakan untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Dan SDLC ini mencakup serangkaian tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan, ya, ini garis bawah, ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan nantinya akan berfungsi dengan baik.
dan dapat diandalkan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kalian nanti kalau sudah tergabung dalam satu organisasi, baik publik maupun bisnis ya, kalau dilibatkan dalam pengembangan sistem informasi, jangan lupa ya, gunakan metode ini. Nah, di dalam literatur ya itu ada beberapa langkah-langkah yang sedikit berbeda ya. Saya sedikit hanya 3 ini. Yang pertama pojok kiri ini ya, sistem development life cycle metodologi itu mulai dari planning, analisis, desain, implementation and deployment, testing and integration. Yang terakhir adalah maintenance. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada juga sini ya, mulai dari perencanaan, analisis sistem, nah desain perancangan sistem secara umum, ya, desainnya jadi 2 di sini. Kemudian evaluasi dan seleksi sistem, kemudian 2 di bawah lagi ada desain lagi, desain perancangan sistem secara terinci, ya, kemudian diimplementasikan penerapan, kemudian perawatan sistem atau maintenance. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada lagi yang sebelah kanan ini. Itu mulai dari identifikasi kebutuhan, ya. Kalau di tempat lain ini identifikasi kebutuhan itu masuk perencanaan, tapi kalau ini lebih dikhususkan identifikasi kebutuhan, ya. Identifikasi kebutuhan, perencanaan, analisis, desain, ya, pengembangan, kemudian implementasi penerapan. Ya. Kemudian ada operasi dan pemeliharaan, kemudian evaluasi. Nah, saya cenderung yang kanan ini, yang mulai dari identifikasi kebutuhan. Sehingga presentasi pada hari ini lebih banyak bercerita tentang identifikasi kebutuhan. Nah, ini pas LDC, jadi ya kita menggunakan ini mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, analisis, desain, pengembangan, implementasi, operasi dan pemeliharaan, dan evaluasi. Dari terakhir, sistem itu harus selalu dievaluasi. Ya. Kemudian, identifikasi kebutuhan. Nah, ini saya lebih banyak di sini hari ini ya. Tujuan utamanya untuk apa identifikasi kebutuhan ini? Yaitu untuk memahami kebutuhan dan tujuan organisasi serta kebutuhan pengguna. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kebutuhan pengguna itu harus diakomodasi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Tentu saja dikaitkan dengan tujuan dari organisasi. Jangan sampai hanya kemauan pimpinan tok atau karena kita punya duit ingin mengembangkan ini. Nggak bisa. Jadi tujuan organisasi itu apa, visi misinya, kemudian kebutuhan pengguna seperti apa sih? Dan tahap ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, tim pengembangan sistem informasi berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi harus berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan karena akan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Kenapa butuh sistem informasi? Pasti ada masalah. Ya. Dan masalah itu akan dipecahkan melalui sistem informasi. Ya. Dan sistem informasi akademik yang kalian pakai, ya, itu saya terlibat di dalamnya tahun 2004 pertama itu. Nah, salah satu masalah yang ingin dipecahkan waktu itu adalah waktu itu banyak keterlambatan nilai dari dosen, salah satunya. Kemudian banyak keterlambatan SPP, UKT dari mahasiswa. Bahkan mahasiswa yang belum bayar UKT itu bisa ngisi KRS dulu karena sistemnya belum belum setahap demi setahap. Nah, itulah jadi masalah. Dosen nilainya telat, kemudian mahasiswa bayarnya telat dan ada yang tidak bayar tapi bisa ikut kuliah karena bisa ngisi KRS. Itu menjadi masalah dan itu menjadi kebutuhan bahwa perlu sistem informasi akademik. Dan sejarahnya yang jadi pilot project sistem informasi akademik UNSUD adalah yang pertama adalah Prodi Administrasi Negara waktu itu. Ditambah dengan Prodi di Fakultas Ekonomi dan Prodi di Fakultas Teknik.
Kenapa itu? Karena yang mengembangkan 3 orang itu, ya saya, Pak Asep dari teknik dan Pak Didin dari ekonomi. Jadi apa mengorbankan diri prodinya supaya jadi ajang untuk uji coba waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah versi berapa nggak tahu ya, sistem informasi akademik Unsud ini. Yang sekarang ini sudah dikaitkan dengan metode Merdeka Belajar. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh kebutuhan ya. Beberapa contoh kebutuhan tadi, kebutuhan Unsud saya sampaikan ya tadi. Kemudian kebutuhan yang lain ya, kebutuhan yang lain dari organisasi publik contohnya adalah bagaimana kebutuhan untuk pelayanan publik yang lebih efektif, yaitu sistem informasi yang memungkinkan pendaftaran online untuk program sosial umpamanya. Nah, pemrosesan cepat dokumen perizinan atau pelaporan elektronik untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Itu beberapa kebutuhan untuk pelayanan yang efektif. Kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas umpamanya sistem informasi yang memungkinkan pelacakan anggaran secara real time ya. Jadi pimpinan itu bisa mengetahui bahwa anggarannya sudah terpakai berapa persen untuk apa saja. Itu untuk transparansi dan akuntabilitas. Bahkan publik pun bisa untuk mengakses. Nah, itu namanya transparansi. Contohnya adalah pengelolaan data keuangan yang terpadu atau sistem pelaporan transparan kepada publik. Kemudian pengelolaan data penduduk, ya, sistem informasi yang memungkinkan registrasi penduduk, ya. Jadi kalau ada perpindahan, ada kelahiran, registrasinya secara online saja dengan sistem informasi. Kemudian penerbitan kartu identitas nasional KTP, ya. Itu. Jadi kalau ada yang masa berlakunya habis atau apa bisa langsung dicetak. Atau manajemen data kesehatan penduduk juga. Ya, ini sangat berkaitan dengan mungkin bantuan untuk BPJS dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan tentang e-government itu juga perlu. Itu sistem informasi yang memungkinkan pembayaran online untuk pajak. Kemudian pungutan negara yang lain seperti retribusi ya, pengajuan permohonan izin secara elektronik dan portal informasi publik yang terintegrasi. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu diinformasikan ya dengan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi. Atau juga kebutuhan tentang manajemen keamanan nasional. Sistem informasi yang memungkinkan pemantauan perbatasan, analisis data intelijen terpadu dan manajemen kejadian keamanan. Bahkan bisa penyelenggaraan pemilu ya. Sistem informasi yang memungkinkan registrasi pemilu secara online. Pemantauan secara real time atau pelaporan hasil pemilu yang akurat. Jadi masyarakat harus bisa memantau ya perolehan suara ya. Itu sangat memungkinkan. Nah, sekarang di prodi administrasi publik ya mahasiswa saya yang namanya Mbak Siska itu penelitiannya tentang e-voting ya, dan yang menjadi responden adalah mahasiswa Unsud ya. Mungkin kalian ada yang menjadi responden ya. Ini bagaimana penerimaan masyarakat terutama mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemilu secara online. Nah itu kalau mereka siap berarti otomatis ya penelitian itu semacam analisis kebutuhan juga, apakah sudah dibutuhkan atau belum. Ya, berikutnya di dalam identifikasi kebutuhan tentu saja satu organisasi itu harus membuat tim, ya. Membuat tim dan siapa saja yang dilibatkan itu minimal ini. Yang pertama adalah manajemen eksekutif atau pimpinan eksekutif, pimpinan puncak ya, pimpinan atas ya dari organisasi. Kalau dalam bisnis itu ada direktur, manajer, pejabat eksekutif. Ya, kalau di universitas mungkin rektor, ya wakil rektor, dekan, para ketua jurusan, prodi itu harus dilibatkan. Dan melibatkan juga pengguna akhir ya, pengguna akhir ya mahasiswa, dosen, ya bahkan masyarakat nanti, orang tua. Ya. Kemudian tim pengembang. Nah, ini yang tim teknis yang bertugas untuk mengembangkan ya, itu tentu saja menjadi anggota dari
tim analisis kebutuhan ya. Jadi termasuk analis bisnis, arsitek sistem, pengembang perangkat lunak, desain antarmuka, dan ini profesi-profesi pengembang sistem informasi. Bagi lulusan AP mungkin tidak sampai ya tidak menjadi arsitek sistem, pengembang perangkat lunak atau desain antarmuka, tapi kalau analis bisnis itu bisa. Analis bisnis di sini artinya bukan bisnis secara apa ya, secara apa jual beli, bukan ya. Bisnis artinya adalah bisnis proses di dalam suatu organisasi. Bisnis proses itu apa? Adalah kegiatan-kegiatan atau urusan-urusan yang dilakukan oleh organisasi. Itu namanya bisnis proses. Ya. Contoh bisnis proses adalah pengisian KRS, itu satu bisnis proses. Kemudian apa? Entry nilai itu satu bisnis proses. Ya, jadi tim pengembang itu harus ada yang bertugas untuk menjadi analis bisnis. Apa saja sih kegiatan-kegiatannya yang ada yang harus difasilitasi oleh sistem. Jadi kalau nanti ada bahasa analis bisnis, kemudian bisnis proses, bukan bisnis dalam arti jual beli ya, tapi kegiatan-kegiatan, urusan-urusan yang ada di dalam organisasi. Kemudian departemen terkait pasti ada, terutama keuangan, SDM, pemasaran atau departemen IT pasti berkait dengan analisis kebutuhan. Kemudian dari eksternal, pelanggan, pemasok eksternal, kalau universitas ya orang tua menjadi wakil, alumni juga, ini bila perlu dilibatkan karena sistem informasinya nanti akan diakses oleh pihak dari luar juga. Tentu saja yang akses ini dibuatkan apa ya, otoritas ya, dibuatkan otoritas. Ya, kalau pejabat mungkin punya akses yang lebih besar, tapi kalau dosen biasa itu aksesnya lebih sedikit. Bahkan kalau alumni itu lebih sedikit, paling sedikit termasuk orang tua. Itu nanti ada otoritas apa pemilihan otoritas yang menjadi user di sana. Kemudian output identifikasi kebutuhan. Jadi ketika menyelenggarakan identifikasi kebutuhan dalam pengembangan informasi itu outputnya berupa dokumen atau artefak yang menjelaskan kebutuhan dan persyaratan sistem yang akan dibutuhkan. Jadi itu satu kegiatan menghasilkan beberapa dokumen, ya minimal ada 6 dokumen ini. Yang pertama adalah dokumen kebutuhan bisnis. Bisnis kan dokumen, ya bisnis Procurement Dokumen atau BRD. Sekali lagi bisnis bukan dalam bentuk jual beli, tapi bagaimana apa proses kegiatan-kegiatan yang ada di apa organisasi yang bersangkutan itu apa saja. Kalau mahasiswa barangkali mulai dari pendaftaran, nanti registrasi, pengisian KRS, kuliah, kemudian KHS ya, kemudian nanti tugas akhir, kemudian sampai ujian, sampai yudisium, wisuda. Nah itu proses bisnis mahasiswa. Banyak banget. Tapi di dalamnya juga dosen juga banyak banget di situ. Kemudian dokumen kebutuhan fungsional ya. Seperti fiturnya nanti apa saja, fungsi tindakan yang harus dikatakan, kemudian dokumen kebutuhan non fungsional ya. Mencakup seperti keamanannya ya, reliabilitasnya nanti, kegunaan, kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian model proses bisnis ya. Tadi kan kebutuhan proses bisnis yang di atas, ini modelnya sudah dimodelkan ya. Itu alur kerjanya seperti apa sih? Mahasiswa pertama ngisi KRS, kemudian nanti minta ACC kepada dosen. Ya, itu seperti itu. Nanti baru bisa langkah berikutnya. Kemudian ada prototipe atau mock up antar muka. Ya, menu-menunya apa saja, gambaran kasarnya seperti apa. Itu dokumen juga. Kemudian daftar persyaratan dan prioritas ya. Jadi yang harus didahulukan mana dulu? Ya. Itu nanti diidentifikasi, dideskripsikan dengan jelas. Bagaimana tingkat prioritasnya. Ya, ini output identifikasi keamanan ya. Jadi kegiatan harus ada outputnya yang menjadi laporan. Ya. Ya. Kemudian di dalam apa identifikasi kebutuhan tadi harus membuat tim dan tim itu harus punya syarat kompetensi, tidak semua bisa ya. Yang pertama adalah tim itu harus punya pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan, termasuk bagi pengembang ya. Itu harus tahu tata kelola pemerintahan.
tahu tentang struktur organisasi, aturan-aturannya, prosedur tata kelola yang berlaku. Kemudian pemahaman tentang proses bisnis pemerintah tadi ya, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru sampai lulus ya, itu proses bisnis ya. Pengetahuan tentang kebijakan ya. Kebijakan pemerintah ke depan itu seperti apa? Salah satunya adalah kebijakan pemerintah ke depan itu satu data Indonesia ya. Jadi data itu nanti akan terintegrasi secara nasional. Kemudian kemampuan analisis regulasi ya. Jadi jangan sampai kita mengembangkan sistem informasi itu menabrak aturan yang berlaku di pemerintah. Itu bahaya. Jadi ada orang yang biasanya orang hukum ini yang menganalisis regulasi, termasuk penganggarannya dan lain sebagainya. Contoh umpamanya ya, jika pemerintah daerah umpamanya kabupaten akan membuat sistem informasi perizinan secara online. Jadi orang nanti tidak perlu datang ke lokasi tapi cukup dengan website ya atau aplikasi di Android dan nanti itu bisa langsung dieksekusi surat izin usaha umpamanya ya itu bisa keluar. Nah, analisis regulasinya harus mantap. Siapa yang memutuskan dan yang tanda tangan terhadap surat izin itu. Nah, itu namanya analisis regulasi. Sebelum ditandatangani itu pejabat yang tanda tangan itu harus minta masukan dari mana ya itu namanya disposisi dari mana itu analisis regulasinya. Kemudian tim harus juga mempunyai syarat kemampuan menggali informasi dengan melakukan wawancara, observasi, analisis dokumen yang relevan. Kemudian pengetahuan tentang sistem informasi pemerintah ya tim juga harus paham juga ya. Jangan sampai orang yang tidak tahu apa-apa dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan. Nanti hasilnya tidak maksimal. Kemudian kemampuan manajemen proyek juga perlu ya. Jadi proyek-proyek pemerintah ya termasuk pengadaannya ya. Kalau pengadaan sistem informasi dengan dana yang besar tentu saja harus lelang umpamanya. Ini kemampuan manajemen proyek. Kemudian pelaporan anggarannya seperti apa ya. Pengawasannya seperti apa? Ini kemampuan manajemen proyek. Nah, itu harus tak paham ya supaya ketika mengembangkan sistem informasi itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ya, ini yang kaitannya dengan syarat soft skill, tim itu harus punya kemampuan interpersonal dan kolaborasi. Kalau tidak punya kemampuan kolaborasi itu nanti tim itu akan ego sektoral, ngarah menangi dewek. Yang penting saya punya ide ini harus dimasukkan. Nah, itu nanti bahaya. Sistem yang dikembangkan nanti tersentral pada kepentingan beberapa orang saja atau bahkan satu orang saja karena tidak ada kolaborasi di situ. Ya itulah syarat kompetensi tim ya. Ini contoh kasus ya, contoh kasus ya, yang ada di Indonesia contohnya adalah identifikasi kebutuhan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ini contohnya yang ramai kemarin ya pejabatnya dari Kementerian Keuangan. Ya. Jadi DJP ini sudah berhasil melakukan identifikasi sistem informasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Ya, seperti manajemen DJP, petugas pajak, dan pemangku kementerian eksternal. Bahkan saya tahun 2009-an, 2010 apa 2009 dilibatkan dalam reformasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai akademisi. Yang hasilnya seperti ini sekarang. Ada aplikasi untuk e-filing. Jadi pelaporan pajak itu cukup dengan menulis dengan e-filing. Kalau dulu itu pakai kertas. Form kertas banyak banget. Merepotkan sekali. Sekarang ini pembayar pajak, wajib pajak itu cukup dengan website saja ya melaporkan pajaknya namanya SPT online ya. Nama aplikasinya adalah e-filing. Kemudian implementasi e-billing. E-billing adalah untuk pembayaran ya. Memungkinkan wajib pajak menerima tagihan secara elektronik. Nah, ini berdasarkan kebutuhan untuk wajib pajak ya. Intinya adalah orang yang akan ngasih duit itu harus dipermudah. Bila perlu itu tidak perlu datang ke kantornya. Nah, itu salah satunya adalah e-filing dan e-billing. Ya, ini contoh kasus ya. Ini materi kita ya pada hari ini ya. Terima kasih semuanya. Kemudian saya menyampaikan juga bahwa materi ini dari berbagai sumber dan ini untuk pengetahuan kalian ya. Jadi desain untuk
PPT ini saya menggunakan Canva, ya Canva, ya. Dan Canva ini bukan hanya desain saja ya. Jadi ketika kita menggunakan Canva itu mau presentasi tentang apa itu sudah dibuatkan Canva, sudah dibuatkan Canva. Jadi bukan hanya desain PPT-nya saja, tapi kontennya juga ada di situ. Ya, sekitar 9 sampai 10 slide itu disediakan oleh Canva. Tapi saya digabungkan dengan sumber lain dan juga menggunakan Chat GPT OpenAI. Ya, itu banyak juga. Jadi bertanya ini termasuk tim yang dibutuhkan untuk apa kompetensi siapa itu dari artificial intelligence. Ya, inilah kegunaannya ya, kegunaan dari apa teknologi sekarang ya. Canva sekarang dulu itu hanya menyediakan template-template untuk desain. Sekarang ini sampai menyediakan konten dari desainnya ya untuk pemasaran konten seperti apa termasuk presentasi. Artinya itu semakin cerdas. Di dalamnya itu sudah ada artificial intelligence. Itulah perkembangan sekarang. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian nanti minggu berikutnya tahap kedua dari SDLC adalah perencanaan. Ya, ini mudah-mudahan berguna untuk kalian nanti ketika masuk di dunia kerja. Demikian, jangan lupa untuk ngisi presensi di Eldiru, kemudian selalu memonitor Eldiru untuk apa barangkali ada tugas. Kemudian presensi di Eldiru juga, kemudian di YouTube juga ya. Dalam dalam komentar itu silakan ya kalau Anda nyimak sekalian apa laporan bahwa saya nyimak ya. Saya nyimak ya, sebutkan namanya. Itu bagian dari daftar hadir di YouTube. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.